Ayan. Di mataku engkau bidadari. Iya. Cuman itu aja yang saya hafal. Anda Terima kasih. menyaksikan 1 jam lebih dekat bersama Rano Karno. Oke, Silakan. terima kasih. Jadi nyanyi sebentar aja berat gitu ya? Aduh, nyanyi itu jujur harus persiapan mesti lama kalau mau jadi penyanyi betul. Tadi tahun berapa saya lihat kurus banget. Kalau nggak salah tahun 86. 86. Sekarang perutnya ke depan. Ya kalau 86 artinya umur baru 26. Sekarang udah 50, berapa tahun yang lalu? 50 tank? Mau 50. Wah, boleh kasih tepuk tangan untuk Bang Rano. 50 tahun loh. Hebat ya Bang ya. Udah berapa bulan sih kalau dihitung-hitung jadi wakil bupati? Hampir 2 tahun. 2 tahun. April mulai. Kerasanya apa? Lebih mengabdi langsung sama masyarakat. Nah ini foto ini nih, foto ini pasti bersejarah sekali kan? Ini foto bersejarah sekali dan ya, ini saya bersama Pak Ismet Iskandar, Iya. Bupati Kabupaten Tangerang. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nggak pernah nyangka atau sudah pernah nyangka akan menjadi salah satu pemimpin di salah satu daerah? Saya jujur, saya ini nggak pernah punya rencana untuk jadi apa ya. Saya ngalir aja. Tapi begini, sebetulnya kalau nggak pernah nyangka itu masuk dalam Pilkada DKI. Tidak pernah nyangka. Itu lebih tidak menyangka daripada menjadi wakil bupati. Karena kalau wakil bupati ini jauh lebih persiapannya jauh lebih panjang. Tapi waktu Pilkada DKI itu adalah awal pertama kali saya bahasanya menjadi politikus lah gitu. Kenapa mundur? Kenapa maksudnya kan katanya saya dengar-dengar nih akhirnya Rano Karno dengan logo membiarkannya udah Fauzi Bowo saja yang waktu maju. itu bahasanya partai ya saya nggak laku di mata partai. Iya, ya itulah benar nggak konsekuensinya laku. kan. Karena waktu itu belum ada wacana independen kan. Nah kalau mungkin nanti DKI Pilkada lagi ada wacana independen, saya siap maju. Siap maju. Siap menjadi. Kalau diperlukan gitu. Ini adalah foto pada saat sedang dilantik oleh Ibu Atut ya. Dilantik oleh Bu Atut, Gubernur Provinsi Banten, yang alhamdulillah membuat saya grogi. Kenapa grogi? Ya pakaian ini pakaian pertama saya pakai. Jadi waktu itu memang sebelum pakaian ini belajar dulu. Belajar? Belajar Maksudnya pakaian, belajar jalan. Ya artinya kan ada protap atau ada apa namanya? Ada tata cara yang harus kita, kapan kita mesti melangkah kiri dulu atau kanan dulu. Nah ini kadang-kadang saya suka berbenturan sama Pak Bupati. Beliau ke kanan, saya ke kiri. Oh gitu. Saya ingin memperlihatkan kalau Anda melihat sekarang Rano Karno seperti ini begitu ya. Tetap masih dengan ciri-ciri khasnya. Kumis masih, tai lalat di sebelah kiri, dagu masih. Belum pindah. Kiri kanan, kiri ya benar ya. Kiri. Masih, tetapi saya ingin memperlihatkan transformasi seorang Rano Karno dari dulu ganteng loh Rano Karno zaman muda dulu sampai Afgan sekarang. Afgan kalah. Ya. Yang lain pada protes penggemar Afgan di sini. Tapi dulu itu Rano Karno memang apa ya? Jadi idola gitu ya. Iya. Nyadar nggak sih Bang? Waktu itu Rano Karno tuh Mana ya kalau dibilang nyadar mungkin nyadar tapi nggak berani saya. Apa ya? Karena ya kalau boleh saya cerita Mbak Indi, SMA-nya saya masih naik bus. Saya bahkan naik kereta api. Karena waktu itu orang tua saya tinggal di Bogor. Saya pernah SMA di Regina Pacis Bogor. Kelas 2 saya pindah ke Jakarta di SMA 6. Nah jadi saya pulang pergi naik kereta atau naik bis. Itu pada tahun 78, 79. Dalam tanda kutip mungkin adik-adik tidak melihat film tapi mendengar sejarahnya adalah film Gita Cinta dari SMA. Dimana semua orang juga waktu itu katanya kenal Rano Karno dan Yesi Gusman. Nah kebetulan kalau dibilang kenal ya
Setiap hari saya naik bis dan naik kereta, jadi saya biasa saja gitu. Tapi mereka begitu melihat Rano Karno naik Iya, naik kereta, pertamanya wah. iya, pertama ya, tapi memang khusus kalau naik bis mungkin kan berganti-ganti. Tapi kalau naik kereta tiap hari bareng sama tukang ayam. Dia udah kenal, jadi nggak terlalu aneh lagi gitu. Nah, kemudian nih Bang, ini sampai seorang Rano Karno saking ciri khasnya sudah begitu jelas gitu ya Bang di sini. Sampai ada orang yang kemudian menato di bagian sini untuk mirip-miripin sama iya, Rano betul. Karno. Betul, saya nggak mau sebut nama lah. Adalah seseorang yang sudah populer sampai sekarang dan juga menjadi anggota dewan. Oh. Bahkan dia datang dari daerahnya juga ke Jakarta untuk ketemu dengan saya. Dia bilang, "Pak, Mas saya pakai tato, mau ngapain? Mau jadi Rano Karno." Saya bilang, "Gendeng kamu." Aduh. Terakhir, Ya. mungkin ini pertanyaan sebagai wakil bupati ya. Terakhir, selanjutnya akan diapakan itu Kabupaten Tangerang? Jawabannya nanti setelah jeda berikut. Kembali di 1 jam lebih dekat bersama Rano Karno. Tadi ada satu pertanyaan yang masih menggantung untuk seorang Rano Karno, seorang wakil Bupati Tangerang. Apa nih Bang? 3 tahun lagi sisa masa bakti. Mbak, ini tentu saja pekerjaan seorang pimpinan atau wakil pimpinan dari sebuah daerah tentu sudah punya perencanaan. Saya masuk di Kabupaten Tangerang tahun 2008. Artinya Dewan yang terhormat telah menyiapkan satu perencanaan untuk di 2008, yaitu 2007. Nah, berdasarkan itulah, apa saja? Tugas yang paling berat utama kemarin adalah melepas Kabupaten Tangerang, memekarkan yang disebut Tangerang Selatan. Itu adalah suatu pekerjaan cukup sulit. Dalam tanda kutip, karena semua punya kepentingan-kepentingan. Yang pertama, dalam sejarah, tercatat Kabupaten Tangerang mendapat predikat WTP, wajar tanpa pengecualian dari pemeriksaan keuangan dari BPK. Dan kebetulan itu tugas wakil bupati karena tugas saya pengendalian dan pengawasan. Oh. Jadi masalah accounting management saya kuat di situ karena kebetulan saya pernah jadi produser kan. Nah, itulah alhamdulillah Pak Bupati sangat bahagia sekali dalam sejarah perjalanan pemerintah Kabupaten Tangerang baru kali ini WTP. Tepuk tangan untuk Wakil Bupati Tangerang. Tapi ingin nggak menjadikan sebuah film atau sidul menjadi anak pejabat? Sebagai pejabat, sorry. Ingin nggak? Saya apa ya? Ya saya maaf kalau saya harus menyebut. Sekarang diputar kembali sidul kan. Banyak sekali pemirsa atau bahkan Pak Bupati sendiri kenapa nggak bikin lagi? Artinya kalaupun bikin lagi sekarang tugas kita mudah. Bisa sosialisasi kan, ya tapi saya bilang Pak nggak bisa ujuk-ujuk sidul jadi wakil bupati, dia kan harus ada proses. Jadi artinya keinginan saya ada, tapi saya juga sadar kan waktu saya terbatas, walaupun ya sebetulnya tidak repot-repot amat gitu loh. Kita lihat dulu yuk Bang. Lihat dulu. Potongan sidul anak sekolah.